kepada Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang senantiasa turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Oleh karena itu, tak henti-hentinya kami bersyukur, berterima kasih karena kami ini istimewa, karena kami ini spesial di mata Tuhan. Dan biarlah pagi ini kami semakin diteguhkan, semakin dikuatkan. Bahkan kami boleh masuk dalam rencana, dalam tujuan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Kami rindu setiap kami yang hadir diberkati satu persatu. Kami rindu semua tidak ada yang terlepas. Tetapi sungguh Tuhan menjamah, menopang, menolong setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk diberkati, mari bersama saya katakan amin. Silahkan duduk. Ya. Baik. Iya. Saya tahu bahwa setiap kita pasti di dalam kehidupan ini gak pernah ada yang mulus. Selalu saja ada masalah yang diizinkan. Selalu saja ada hal-hal yang harus kita hadapi. Bahkan yang mungkin sampai hari ini belum ada jalan keluarnya. Tetapi satu hal yang kita pasti, walaupun berat, walaupun sulit, walaupun mungkin kita gak mengerti, Tuhan itu tetap menolong kita. Dan kadang-kadang sebagai manusia, ketika ada masalah-masalah yang rasanya kita nggak mampu, kita mempertanyakan di mana kehadiran Tuhan. Di mana Tuhan ketika kita sedang diperlakukan tidak adil. Di mana Tuhan ketika orang-orangnya, orang-orang pilihannya ada di dalam kesulitan. Ini menjadi pertanyaan untuk kita semua, bahkan menjadi sesuatu yang terus kita pergumulkan hari lepas hari. Hari ini, mari kita membuka Roma 8 ayat 28, ayat yang begitu menjadi favorit semua orang. Tapi hari ini saya mau kita membongkar lebih banyak lagi. Ini sudah saya bawa ketika saya melayani di satu persekutuan di Banjar Indah. Tetapi tentunya saya akan membawa dari sudut pandang yang berbeda lagi. Karena firman Tuhan itu begitu kaya. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada 3 hal penting yang akan kita lihat bersama dari bagian ayat ini secara khusus, walaupun ini adalah merupakan satu kesatuan dari dari ayat pertama sampai ayat yang ke-39. Kita akan melihat poin yang pertama, bahwa dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ini adalah poin yang pertama, di mana kita menuliskan bahwa Allah bekerja aktif di dalam segala keadaan, di dalam setiap musim hidup kita. Di sini dikatakan segala sesuatu. Ini mencakup bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Berbicara bukan hanya hal yang baik, berbicara bukan hanya hal yang kita senang, bukan juga hal yang mulus, tetapi segala sesuatu. Ini berarti juga di masa-masa sukar, di masa-masa penuh air mata, di masa-masa seakan-akan kita seorang diri. Nggak ada yang mengerti, nggak ada yang memahami, nggak ada yang
tahu apa yang kita alami, dan kita merasa lonely, kita merasa nggak mampu keluar dari kehidupan atau dari masalah yang kita alami. Dan dikatakan di dalam segala sesuatu ini tentunya akan dua jalan, yaitu menuju kebaikan dan menuju kekalahan. Lalu di sini juga dikatakan Allah turut bekerja. Di dalam bahasa Yunaninya memakai kata sinergi, yaitu bekerja sama satu dengan yang lain. Allah bekerja di dalam kita, Allah ada di dalam kita. Bahkan dikatakan secara aktif Allah itu merajut dan mengarahkan setiap kejadian, baik yang itu baik, baik hal yang tidak baik. Allah merajut semuanya dalam kesalahan, dalam niat baik, dalam niat jahat. Allah mampu merubah segala sesuatunya untuk menjadi satu kebaikan, menjadi satu proses di mana Tuhan hadir, berjalan bersama dengan kita, menyertai dan memelihara langkah kita di setiap musim dan masalah hidup kita. Kita bisa melihat di dalam Matius 1 ayat 23 dituliskan Allah itu disebut sebagai Immanuel. Lalu juga Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10, kehadiran Allah yang mutlak di dalam kehidupan setiap manusia. Dan juga Pengkhotbah 3 ayat 11 yang mengajarkan bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kita belajar bahwa dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Sampai hari ini Allah bekerja dengan aktif di dalam kehidupan kita. Baik kita merasakan, baik kita tidak merasakan. Baik kita dalam kebahagiaan, baik kita dalam kesulitan. Sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai, bukan hanya bersama dengan kita, tetapi dalam bahasa aslinya, Dia ada di dalam kita. Dia ada bersama dengan kita, bekerja, melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita langsung ambil contoh yang paling mudah, yaitu dari kitab Kejadian. Bagaimana Yusuf dijual, kemudian dibawa ke Mesir dan dijual ke Potifar di daerah Dotan ya, dan akhirnya menjadi budak. Bukan hanya menjadi budak, dia juga difitnah dan masuk ke penjara. Selama 13 tahun dia ada di dalam penjara tanpa ada yang menolong, tanpa ada yang peduli. Tetapi kita akan melihat akhir yang indah, bahwa dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan dikatakan oleh Yusuf kalimat yang sangat terkenal, Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kita akan baca bersama. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Iya, Kejadian 50 ayat 20, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Allah turut bekerja di dalam kebaikan maupun di dalam niat jahat dari orang lain. Allah bisa melakukannya. Nah, di sini kita akan belajar bahwa Bu Emi, kadang-kadang iya memang akan terjadi bahwa Tuhan turut bekerja.
Kadang-kadang kita menantikan jawaban Tuhan tidak hanya 1 hari, 2 hari, 3 bulan, 1 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun. Tetapi ada waktunya Allah begitu bekerja secara luar biasa, secara ajaib, dijawab dengan instan. Bahkan juga karma, bahkan pembalasan, kadang instan didapatkan, kadang nanti lama baru terwujud. Kenapa hal itu terjadi? Kita akan bersama-sama melihat, memperbandingkan antara Yusuf dengan yang namanya Elisa. Dua-duanya adalah orang pilihan Tuhan. Dua-duanya adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Dua-duanya diizinkan Tuhan di dalam masalah dan pergumulan. Kita melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 13 sampai 17. Saya mau membandingkan kedua hal ini. Yang pertama, Yusuf pasal 37. Bagaimana dia diambil oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur kering, dan kemudian dijual ke pedagang suku Kedar. Satu sisi di dalam bagian yang lain, yaitu di satu daerah, bagaimana Elisa dengan bujangnya pada waktu itu akan dicelakai oleh tentara Aram karena disuruh oleh Raja Aram. Dan ketika bujangnya melihat begitu banyak tentara, begitu banyak orang yang mau membunuh mereka, dia berteriak, "Tuanku, Tuanku, kita akan mati karena kita diserang." Kemudian Elisa berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya dibukakanlah mata rohani daripada bujangnya. Dan dia melihat bagaimana kereta api, kereta yang dikelilingi oleh api sedang mengelilingi rumah mereka. Dan atas kuasa Tuhan, mata daripada seluruh tentara Aram dibutakan oleh Tuhan. Sehingga mereka tidak bisa masuk ke rumah Elisa. Dan ini adalah keajaiban yang diberikan oleh Tuhan. Lalu kita bandingkan dengan Yusuf. Dia dijual, dia difitnah, dia masuk penjara. Apakah Yusuf tidak berdoa? Yusuf berdoa. Yusuf berseru. Yusuf berteriak. Yusuf meminta pertolongan. 13 tahun kemudian, baru Allah menjawab apa yang menjadi rencananya. Lalu bisakah kita bilang, di mana keadilan Tuhan? Di mana waktu Yusuf ada dalam masalah? Di mana waktu anak Tuhan mengalami persekusi? Di mana orang benar ketika diberlakukan tidak adil dan seolah-olah Allah diam? Satu hal yang kita belajar, bahwa baik Elia yang pada waktu itu langsung dijawab oleh Tuhan secara ajaib, baik Yusuf yang harus menunggu sampai 13 tahun. Satu hal yang kita belajar, baik di dalam keheningan, di dalam diamnya Allah, atau di dalam keajaiban yang Tuhan berikan kepada Elia, di sini dia tetap bekerja untuk kebaikan bagi umat yang mengasihi dia. Baik seakan-akan kita seperti ditinggalkan, baik kita langsung dijawab oleh Tuhan, Allah sama aktifnya bekerja untuk keduanya. Tuhan tidak hanya berada di dalam badai, di dalam masalah, namun dia juga yang mengarahkan badai untuk membawa mungkin berkat yang pada saat ini, yang pada saat itu tidak bisa dipahami oleh Yusuf. Dan kita juga belajar, kalau hal itu ada di dalam Alkitab, kalau Sarah tidak mandul, maka Abraham mustahil disebut sebagai bapak orang beriman. Tanpa dijual dan dipenjara, Yusuf tidak akan mungkin
menjadi seorang perdana menteri. Tanpa perbudakan di Mesir, maka bangsa Israel tidak akan pernah mendirikan tabernakel dan mengalami pimpinan Tuhan yang luar biasa, yang menjadi hal pengalaman yang secara rohani untuk kita saat ini. Tanpa pengalaman gurun pasir, gurun yang dialami oleh Musa selama 80 tahun, dia tidak akan pernah disebut sebagai pemimpin dan pembebas bangsa Israel. Dan yang paling penting, tanpa kejatuhan di dalam dosa, tidak akan pernah ada inkarnasi dan tidak akan ada karya penebusan melalui karya salib Kristus. Disinilah kita belajar. Tidak peduli seberapa buruknya hidup kita saat ini, kita dapat yakin bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Sehingga di dalam poin yang pertama ini, saya bisa katakan kepastian kasih-Nya dalam hidup kita dan kepastian kasih-Nya dalam setiap keberadaan kita sampai hari ini tetap bisa kita nikmati. Dan pelajaran pentingnya yang berikut, jangan pernah mengukur kasih Allah dalam kehidupan kita dengan keadaan baik buruknya keadaan kita saat ini. Kalau keadaan baik, kita merasa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan peduli kepada kita. Kalau kita dalam masalah, kalau kita sedang terpuruk, kalau kita sedang ditinggalkan, maka kita katakan, Tuhan kurang mengasihi saya. Tuhan tidak adil terhadap saya. Tuhan tidak lagi memperhatikan saya. Belajar dari Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Baik dalam keadaan baik, baik dalam keadaan tidak baik, Allah tetap turut bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Makanya tadi Viani membawa pujian bersyukur. Siapa namanya? Titi, ayo kita naikkan pujian ini. Viani kemana? Kamar mandi. Bersyukur, ya. Kita naikkan pujian ini sebagai refleksi kita untuk hal yang pertama. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Ya, kadang-kadang mungkin kita bisa bersyukur kalau keadaan baik. Tetapi di sini kita diajarkan, di dalam keadaan tidak baik sekalipun, kita harus belajar mengucap syukur. Amin? Amin? Harus bisa. Karena kepastian kasih-Nya itu nyata dalam hidup kita. Keberadaan kita dimanapun, Allah adalah Allah Immanuel. Dia tetap turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dia bersinergi dengan kita. Dia bekerja sama dengan kita untuk melakukan yang baik di dalam kehidupan kita. Ya, ayo suami istri, siapapun pasangan, apapun masalah kita, pegangan tangan. Dan sekali lagi, naikkan pujian ini dengan lantang. Bersyukur, bersyukur. Ya, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur
Apapun keadaan kita, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Iya, jangan pernah mengukur kasih Allah dengan keadaan kita. Jangan pernah menghakimi orang lain dengan keadaan yang sedang dia alami. Jangan mengatakan bahwa dia sedang ditinggalkan Tuhan. Jangan mengatakan ketika dia mengalami masalah kita katakan Tuhan meninggalkan dia. Tuhan menghukum dia. Kita bukan hakim atas orang lain. Hal yang kedua kita belajar. Boleh? Roma 8:28. Selain Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, hal yang kedua adalah untuk mendatangkan kebaikan. Di sini kita melihat bahwa tujuan akhir dari setiap pekerjaan Allah di dalam hidup kita adalah untuk mendatangkan kebaikan. Di sini saya sekali lagi memberitahu bahwa bukan berarti hidup kita itu selalu nyaman. Hidup kita itu selalu baik. Hidup kita selalu indah. Hidup kita selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau doakan. Tuhan bukan hanya bicara soal tentang kelimpahan materi ataupun beban masalah, melainkan tujuan akhir dari Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu adalah untuk pembentukan karakter kita agar kita semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Amin. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini bicara pembentukan karakter kita. Bicara tentang proses pemurnian di dalam hidup kita. Proses dan ujian yang diizinkan oleh Tuhan bertujuan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memurnikan, tetapi untuk membentuk karakter serta kemurnian iman kita yang menggenapi rencananya yang baik bagi kita semua. Baik harus menunggu seperti yang namanya Yusuf 13 tahun. Baik seperti Elia yang langsung dijawab oleh Tuhan. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan, yaitu menyelamatkan satu bangsa. Soal lama adalah hak prerogatif daripada Tuhan. Kita belajar ilustrasi dari satu pembuatan pedang samurai yang terkenal di Jepang, begitu tajam, begitu indah. Itu ditempa dari sebuah besi yang begitu tebal, dipukul dengan palu, dengan godam, berkali-kali supaya menjadi tipis. Kemudian dicelupkan, dibakar, untuk mendapatkan sesuai dengan keinginan sang pandai besi. Dan dipukul terus-menerus, sehingga nggak ada lekukan, nggak ada yang jelek, semua menjadi mulus, tetapi melewati banyak proses yang menyakitkan bagi pedang itu. Begitupun dengan hidup kita. Kita semua mengalami yang namanya proses. Dan kita belajar setiap pergumulan yang kita hadapi, setiap masalah yang kita hadapi, ketika kita berdoa kepada Tuhan, bukan bicara soal cepat selesai hutang ini terbayar, bukan bicara cepat penyakit ini diangkat, bukan bicara bagaimana hidup rumah tangga saya dipulihkan, bagaimana usaha saya dipulihkan, tetapi yang paling penting di dalam proses yang diizinkan oleh Tuhan
adalah hati yang diubah. Hati yang diubah untuk melihat setiap masalah pergumulan dari kacamata Tuhan. Amin. Amin. Bukan lagi kita berteriak supaya cepat diselesaikan. Tetapi hati kita yang diubah. Hati kita diperbaharui. Hati kita memahami cara kerja Allah. Hati kita dijamah sehingga bisa mengampuni, bisa menerima, bisa memahami. Itu yang paling penting. Bukan soal masalahnya. Bukan masalah persoalan. Tapi masalah hati kita. Amin. Amin. Yuk kita naikin, selidiki hatiku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Lihat hatiku. Ayo angkat pujian ini. Sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Diselidiki hati kita oleh Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Saya tadi katakan di dalam Mazmur 39 ayat 7 sampai ayat 10. Tidak ada yang tertutup. Tidak ada yang tersembunyi daripada Tuhan. Semua terbuka. Bahkan kedalaman hati saya, niat saya yang paling dalam, Tuhan tahu. Tuhan memahami. Tuhan mengerti. Nggak ada yang tersembunyi. Sehingga di dalam proses, mintalah hati yang diubah. Mintalah hati yang dijamah. Bukan masalah cepat selesai, tetapi hati kita tidak selesai. Bukan sakit diangkat oleh Tuhan, tetapi hidup kita belum benar di hadapan Tuhan. Yang paling Tuhan inginkan adalah hati kita yang diubah. Hati kita yang sungguh-sungguh mengalami di mana relasi kita dipulihkan bersama dengan Tuhan. Relasi kita bukan hanya bicara antara kita dengan Allah, tetapi juga kita dengan manusia, kita dengan diri kita. Ini yang Allah inginkan dalam hidup kita. Bukan hanya penyelesaian yang ada di permukaan. Jangan pernah menolak proses. Jangan pernah lari dari ujian. Jangan pernah menyalahkan siapapun untuk setiap masalah yang ada dalam hidup kita. Tapi bawa kepada Tuhan. Ya, nggak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Walau gunung ini tak berpindah, silahkan. Dari awal aja. Jiwaku bertanya, Ayo kita nyanyikan pujian ini. apakah masih ada harapan? Selalu ada harapan untuk setiap masalah kita. Melewati garisan, rasa sesak Di dada. imanku berkata, Amin. Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski waktuku tak melihat. Ayo katakan dengan iman. Walaupun gunung itu tak
berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Amin, amin. Sekalipun ku dalam kegelapan, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Ibaratnya aku pegang padamu Tuhan yang setia. Amin. Percaya walaupun gunung belum berpindah? Amin. Percaya walaupun penyakit belum disembuhkan? Percaya walaupun masalah belum selesai? Allah tetap setia. Allah tetap berotoritas. Allah turut bekerja. Bahkan ayo kita baca dari 11 Pengkhotbah 3 ayat 11a. Kita aminkan bagian ini, ayat ini, kemudian kita masuk yang terakhir. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Oke, saya baca. Sudah? Pengkhotbah 3 ayat 11. Baik, kita baca sampai sini aja ya. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Amin. Jangan memaksakan kehendak kita, tapi biarkan kehendak Tuhan yang terjadi untuk apapun. Dan yang terakhir dikatakan Roma 8:28, kita kembali. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia tetap bekerja aktif sampai hari ini untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam segala sesuatu ada proses yang kita dapatkan, ada proses yang diizinkan, ada waktu yang menjadi bagian Tuhan. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, siapa yang menerima janji itu? Dikatakan bahwa bagi mereka yang mengasihi Dia. Bahwa janji Roma 8:28 dari ayat pertama sampai 39 diberikan kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Ayo kita lihat struktur dari pasal 28 ayat pertama sampai yang ke-39. Ayat 1 sampai 17 itu bicara orang yang sudah lahir baru, yang hidup oleh Roh Kudus. Kemudian 18 sampai 30 ini berbicara orang-orang yang sudah lahir baru, yang disebut sebagai anak-anak Allah, hidup dalam pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Dan 31 sampai 39 ini berbicara anak-anak Tuhan yang sudah sungguh hidup di dalam Tuhan, memiliki keyakinan yang luar biasa, dan mereka akan disebut lebih daripada pemenang. Jadi bagian firman Tuhan ini yang sering kita klaim, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, amin. Tapi itu adalah berkat bersyarat yang hanya diberikan kepada setiap orang yang mengasihi Dia, yang memiliki hubungan yang intim, yang punya relasi dengan Tuhan, yang sudah diselamatkan, yang hidup dalam anugerah Tuhan dan hidup di dalam rencananya. Bagi mereka yang mengasihi Dia, bukan hanya sekedar ucapan bibir
pada saat senang, tetapi juga merupakan penyerahan diri dalam ketaatan yang utuh di tengah tekanan. Orang lahir baru, orang yang mengenal Tuhan, harus mau berubah dan diubah. Injil bukan hanya bicara soal kabar baik, tapi Injil juga bicara soal mengubah karakter kita. Saya mau katakan, kalau ada orang dikatakan mengenal Tuhan, dikatakan lahir baru, dikatakan aktif melayani, dikatakan seorang hamba Tuhan, tetapi karakternya tidak diubah, saya mau katakan, pertobatannya, lahir barunya harus dipertanyakan. Karena orang yang sudah lahir baru, segalanya diubah dalam hidup dia. Dia tidak bermain-main dengan dosa. Dia tidak suka terhadap dosa. Tetapi dia mengalami pembaharuan. Sehingga seperti ayat 1-17. Jika kamu hidup bersama dengan Tuhan, kamu harus menunjukkan hidup sebagaimana anak-anak Allah. Keinginan daging adalah segala kehancuran, tapi keinginan roh adalah segala yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Kemudian bukan hanya mengasihi, tetapi yang terakhir adalah bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mengutip dari ayat yang kemarin disampaikan oleh Pak Raymond. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ayo kita lihat sama-sama. Saya mau kita baca sebagai ayat terakhir. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi, ayo jangan lemes. Ya, ulang ya. 1, 2, 3. Tetapi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar. Amin. Kita kembali review. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil dan masuk di dalam rencananya. Sehingga kita belajar Roma 8:28, ayat yang menjadi favorit semua orang, ternyata ini adalah ayat bersyarat. Hanya orang yang mengenal Tuhan, hanya orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang akan mendapatkan berkat itu. Dan orang yang mengasihi Tuhan pasti masuk di dalam rencana Tuhan, di dalam tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan bagi kita yang ada di dalam dunia ini bukan hanya nyesek-nyesekin gereja, bukan hanya bicara soal kesibukan, tetapi ini adalah tujuan akhir dari kita orang percaya. Dan secara singkat, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita ini dipilih, kita ini ditetapkan istimewa di mata Tuhan. Miliaran manusia kita dipilih menjadi anak kesayangannya. Oleh karena itu, jangan main-main dengan pilihan yang Tuhan sudah berikan. Imamat yang rajani. Di sini kemarin Pak Raymond memberitahukan bahwa inilah kesempatan untuk kita melayani, untuk kita menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Baik kita di rumah, kita adalah imam yang membawa setiap anak-anak kita, istri kita, untuk datang kepada Tuhan. Kita ada di dalam komunitas kita, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus menjadi imam di dalam manapun kita ada, Tuhan tempatkan. Kudus, milik kepunyaan Allah sendiri.
kita dibedakan dari orang lain. Hidup kita kudus, hidup kita dipisahkan dari dosa, dan kita benar di hadapan Tuhan. Dan kita harus menyadari, kita adalah milik kepunyaan Allah. Dan tujuannya memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memberitakan perbuatan-perbuatan baik yang Allah persiapkan untuk kita. Yang jadi pertanyaan, apakah di tempat kita, di pekerjaan kita, di keluarga kita, di pertemanan kita, kita menjadi berkat atau menjadi troublemaker? Ini yang harus kita sungguh-sungguh bawa di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah jadi imam bagi keluarga kita? Apakah kita sudah menjadi pendamai bagi orang lain? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan untuk setiap orang yang mengasihi Dia. Ini harus menjadi bagian kita dan kita aminkan karena kita sudah mengenal Tuhan. Amin. Saya undang pemusik, pemuji semua, kita angkat satu pujian untuk mempersiapkan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum perjamuan kudus, apakah ada yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan? Apakah ada yang belum mendapatkan anggur perjamuan? Baik, kalau sudah semuanya. Mana piano? Anik mana? Kita pujian. Baik. Kita angkat satu pujian ya. Untuk kita sama-sama. Singernya mana? Tolong cepat. Satu pujian apa? Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Riba-ribu takkan pernah berubah. Dimana aku berada, padamu Tuhan yang setia. Kita angkat sekali lagi dan saya undang bangkit berdiri. Walaupun gunung itu